Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang identifikasi masalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang pertama, identifikasi masalah. Dalam identifikasi masalah ini, menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengertian tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Ruang lingkup dari ketenagakerjaan sendiri adalah prakerja, masa dalam hubungan kerja, dan masa purna kerja. Dari penjelasan tersebut, keduanya memiliki perbedaan, yaitu pada pasal 1 angka 2 lebih difokuskan kepada fungsi dalam bekerjanya. Sedangkan pada pasal 1 angka 1 lebih difokuskan kepada faktor eksternalnya. Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 4 juga disebutkan beberapa tujuan pembangunan ketenagakerjaan. Yang pertama, memberdayakan dan mendayaguna tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Maksudnya, suatu kegiatan yang terpadu untuk memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi tenaga kerja Indonesia melalui pemberdayaan dan pendayagunaan ini. Tenaga kerja Indonesia dapat berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan nasional, namun tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaannya. Yang kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Pemerataan kesempatan kerja harus diupayakan di seluruh wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan pasar kerja dengan memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan bagi seluruh tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kemampuan dan minatnya masing-masing. Pemerataan penempatan tenaga kerja juga perlu diupayakan agar dapat mengisi kebutuhan di seluruh sektor dan daerah. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Pemerintah mengalihkan dari privat menjadi publik karena bidang ketenaga kerjaan dianggap penting dan menyangkut kepentingan umum. Selain itu, banyaknya masalah ketenagakerjaan yang terjadi di dalam maupun di luar negeri menjadi alasan lainnya. Berhubungan dengan Undang-Undang Pasal 1 angka 25 Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan tentang pengertian PHK. Pengertian PHK atau pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Pemerintah telah mengeluarkan kebutuhan mengenai PHK atau pemutusan hak kerja karyawan pada bidang perusahaan yang diatur pada pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu pengusaha atau pekerja buruh, serikat pekerja, dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Yang kedua, dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja atau dengan pekerja apabila yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat atau
serikat buruh. Yang ketiga, dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, benar-benar tidak menghasilkan persetujuan. Pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja atau buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dalam kesimpulannya, perusahaan harus memberikan gaji atau upah dalam pemutusan hubungan kerja ini secara sepihak atau tidak. Adapun data terkait upah buruh di Indonesia pada tahun 2014 hingga 2019. Sumber data yang diperoleh dari Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2014 sampai 2019 mengalami naik turun, tetapi rata-rata pendapatan upah karyawan di setiap tahunnya di atas UMP atau upah minimum provinsi. Pada tahun 2015 terjadi penurunan upah di bawah UMP hampir sebesar 6% di setiap provinsinya. Kelompok kami memilih mengidentifikasi masalah PHK atau pemutusan hubungan kerja pada PT Indosat di bulan Februari 2020 lalu. PT Indosat merupakan perusahaan yang menyediakan jasa dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan saluran komunikasi untuk pengguna telepon genggam dengan pilihan prabayar maupun pasca bayar dengan merek AM3 Ooredoo. Jasa lainnya yang disediakan adalah saluran komunikasi via suara untuk telepon tetap termasuk sambungan langsung internasional. Indosat Ooredoo juga menyediakan layanan multimedia, internet, dan komunikasi data. Indosat memiliki anak usaha yaitu Indosat M2 dan Lintasarta. Indosat Ooredoo yang dulunya namanya itu PT Indosat dan sebelumnya diganti dengan nama Indosat. Banyaknya karyawan yang terkena PHK, lebih dari 80% telah menyetujui untuk menerima paket kompensasi, sedangkan perusahaan juga menjalin kerjasama dengan mitra managed service untuk memberi kesempatan bagi yang terdampak agar tetap dapat bekerja di mitra kerja. Mitra kerja di sini bisa dilihat dari Indosat memiliki anak usaha Indosat M2 dan Lintasarta. Itu adalah mitra kerjanya dari Indosat. Dengan adanya langkah tersebut dapat meningkatkan kinerja Indosat untuk tetap kompetitif di tengah tantangan disrupsi, mengoptimalkan layanan dan menghadirkan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan. Keputusan PHK ini juga sebetulnya tidak dilakukan secara mendadak, tetapi sudah melakukan kajian secara menyeluruh seluruh opsi, sehingga kesimpulannya bahwa Indosat harus mengambil keputusan yang berat tersebut. Di sisi lain, keputusan pemutusan hubungan kerja atau PHK ini diambil Indosat sebagai upaya perubahan organisasi yang dirancang untuk menjadikan bisnis lebih lincah sehingga lebih fokus pada pelanggan atau customer dan lebih dekat dengan kebutuhan pasar. Perusahaan Indosat juga melanjutkan strategi 3 tahun untuk bertransformasi menjadi perusahaan yang lebih lincah dan terpercaya. Perusahaan Indosat sudah melakukan PHK besar-besaran selama 3 kali semenjak Qatar Telecom menjadi pemilik saham terbesar. Namun, proses PHK yang terakhir terjadi pada 14 Februari 2020 lalu dianggap menyalahi prosedur. Karena kegiatan PHK ini menimbulkan permasalahan bagi karyawannya perusahaan sendiri. Serikat Pekerja Indosat beranggapan keputusan perusahaan dalam melakukan PHK terlalu mendadak serta tidak melakukan perundingan terlebih dahulu kepada tenaga kerjanya. Hal ini yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 151 yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Pada tahun 2020 ini,
Serikat Pekerja Indosat melakukan perlawanan karena untuk pertama kalinya di tahun ini manajemen Indosat hari ini tidak melalui langkah yang diatur oleh Undang-Undang Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Perjanjian Kerja bersama karyawan PT Indosat. Karena hal-hal yang menyebabkan tenaga kerja Indonesia itu melakukan perlawanan adalah yang pertama, perusahaan melakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja ini secara mendadak dan tidak dikoordinir terlebih dahulu. Yang kedua, memperkerjakan TKA daripada pekerja Indo. Yang ketiga, pesangon yang diberikan tidak diberikan sepenuhnya, tetapi dipotong hutang karyawan. Hal-hal ini yang bertentangan dengan langkah UU Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Perjanjian Kerjasama Karyawan. Sekian penjelasan atau presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.